Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan, ya, sehingga saya pribadi bisa kembali menjelaskan, ya, tentang pelajaran nahwu ini. Dan teman-teman pun alhamdulillah diberikan Allah kesehatan pula sehingga bisa menyimak, ya, apa yang saya jelaskan di pelajaran ini. Semoga Allah mudahkan dalam mempelajari pelajaran nahwu ini. Baik, ya, kita sampai di pembahasan selanjutnya, ya, setelah al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'ul bih. Kemarin kita sudah belajar, ya, bagaimana itu ciri-ciri fa'il dan bagaimana itu ciri-ciri maf'ul bih. Nah, sekarang ini juga termasuk sebuah tema yang sangat basic, ya, yang sangat dasar sekali yang harus kita pahami, ya, di dalam nahwu, ya. Jadi sebelum kita belajar ilmu yang lebih tinggi, kita harus paham apa al-mubtada wal khobar, ya, karena ibaratnya misalnya kemarin kita belajar tentang fa'il, sebelumnya tentang fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih, dan sekarang tentang mubtada dan juga khabar. Nah, itu semua adalah dasar, ya. Jadi pelajaran yang masih dasar sekali yang harus dikuasai sebelum seseorang itu melanjutkan pembelajaran ke pelajaran yang lebih tinggi lagi, ya. Jika fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar masih bingung, maka nanti ketika mempelajari pelajaran yang lebih tinggi lagi, ya, derajatnya daripada ini, maka akan merasa kesulitan. Namun kalau misalnya pelajaran tentang fi'il, fa'il, maf'ul bih dan juga mubtada dan khobar itu sudah difahami dengan baik, maka insya Allah ketika ingin mempelajari pelajaran yang lebih lanjut lagi, itu insya Allah akan merasa lebih mudah dan merasa lebih terbantu, ya. Jadi ini harus betul-betul kita usahakan untuk kita memahami pelajaran ini, ya, judul ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru. Ya, jadi ada istilah baru, ya, yaitu al-mubtada dan juga ada khabar. Ya, apa itu mubtada? Apa itu khabar? Ya, akan kita baca terlebih dahulu al-amtsilah, contoh-contohnya, kemudian al-bahat, pembahasannya. Al-amtsilah, wahid, at-tufahatu hulwatun. At-tufahatu, apel itu, hulwatun, manis. Itnan, as-suratu jamilatun. As-suratu, gambar itu, jamilatun, bagus. Salatha, al-jaryu mufidun. Lari itu mufidun, bermanfaat. Arba'ah, al-qitaru sari'un. Al-qitaru, kereta itu, sari'un, cepat. Khamsah, an-nadhafatu wajibatun. An-nadhafatu, kebersihan itu, wajibatun, wajib. Sittah, al-ardu mustadiratun. Al-ardu, bumi itu, mustadiratun, bulat. Ya. Baik, ya. Kita sudah membaca contoh-contoh dari jumlah yang ada di sini. Ya, mungkin teman-teman agak sedikit ada mungkin yang bertanya, ya, gitu. Kenapa kok di sini menggunakan tak marbuto di 2, 1 dan 2, kemudian 3 dan 4 tidak, kemudian 5 juga iya, 6 juga diakhiri dengan tak yang berbentuk bulat atau tak marbuto. Ya, jadi sebetulnya memang kita belum membahas tentang ini, tapi semoga nanti kita akan menemukan pembahasan tentang itu di kitab yang lainnya, ya. Semoga insya Allah, ya. Dan memang di buku jilid pertama ini tidak kita pelajari, ya. Namun semoga nanti ada, ya, ada sebuah kesempatan yang mana saya akan menjelaskan
apa perbedaan antara yang berakhiran tak bulat atau tak marbutah dan yang tidak berakhiran tak marbutah ya, insyaallah. Al-bahthu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan al-bahthu. Al-amtsilatus sabiqatu kulluha jumal. Ya, jadi contoh-contoh yang telah kita baca sebelumnya, kulluha jumal, semuanya termasuk ke dalam jumlah ya. Kita sudah belajar ya apa itu jumlah. Wa kullu jumlatin minha murakkabah min ismain, dan setiap jumlah yang ada di contoh-contoh tersebut murakkabah tersusun min ismaini dari dua isim ya. Jadi kalau kita lihat ini semuanya adalah isim ya, tidak ada fi'il ya. Wal ismul awal fi kulli jumlatin walladhi ibtada'na bihi al jumlah. Lah, isim yang pertama dari setiap jumlah itulah yang mana kita memulai isim itu untuk jumlah ini atau kita memulai jumlah ini dengan isim itu. Ya. Jadi isim yang pertama itu adalah isim yang kita gunakan untuk memulai jumlah ini. Ya. Isim yang pertama adalah isim yang kita gunakan untuk memulai jumlah ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi isim yang pertama adalah isim yang kita gunakan untuk memulai jumlah ini. Fawwalidhalika yusamma mubtada. Itulah kenapa ya isim yang pertama itu kesemuanya ini disebut dengan mubtada. Apa? Mubtada. Jadi kesemua isim yang pertama ini disebut dengan apa? Al-mubtada. Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismi tsani, dan apabila kita menaruh ya isba'ana salah satu jari kita 'alal ismi tsani di atas isim yang kedua, wa fi kulli jumlatin di setiap jumlahnya ya, fa akhfainahu kemudian kita menyimpan atau menyembunyikan ya isim yang kedua tersebut an nadharina dari penglihatan kita, wa qara'na hakadha dan kita baca seperti ini, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, fa innana natahayyar, maka kita akan merasa bingung. Wa nas'alu anfusana ma sya'nut tufaha, dan kita akan menanyakan kepada diri kita, memang ada apa dengan si apel? Wa ma sya'nus surah, dan ada apa dengan si gambar? Wa ma sya'nul jar, dan ada apa dengan lari? Gitu ya. Jadi coba ya, misalnya sekarang kita apa ya, kita hapus ya. Misalnya kita hapus nih. Gimana caranya ya? Kita hapus ini ya. Sebentar. Undo, nah, coba kita letakkan ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi seolah-olah ini kita menaruh jari kita di atas isim yang kedua misalnya ya. Kemudian kan tinggal kita baca seperti ini. At-tufahatu. Ya, terus kenapa gitu loh. Pasti kita akan bertanya-tanya. Terus kenapa dengan tufaha? Ya. Jadi ketika kita mengatakan at-tufahatu apel, maka orang yang mendengar dan kita sendiri pun ya, itu akan menanyakan kepada diri kita, ada apa dengan apel? Ya, begitu juga dengan as-surah ya. Contoh yang kedua itu pun demikian. Kita akan menanyakan kepada diri kita juga. Loh, iya kenapa dengan surah? Kenapa dengan gambar itu? Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, walakinnana ya, nah ini kita lanjutkan ya. Walakinnana idza rafa'na isba'ana, apabila kita hapus ya atau kita tarik kembali, kita angkat kembali jari kita yang tadi kita gunakan untuk menutupi isim yang kedua ini. Nah, kemudian sekarang kita coba baca dia ya. Maka kita akan membacanya seperti ini ya. Akan membacanya at-tufahatu hulwatun. Nah,
Ketika kita membaca at-tufahatu hulwatun, maka orang lain dan kita sendiri pun akan memahaminya gitu ya. Bahwasanya at-tufahatu yaitu apel itu hulwah, manis. Apel itu manis loh. As-suratu jamilatun. Gambar itu bagus loh. Al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Ya. Jadi ketika kita hanya menyebutkan isim yang pertama tanpa isim yang kedua, maka kita tidak akan bisa memahami sesuatu dari apa yang kita sebutkan. Namun, ketika kita sudah memberikan keterangan dengan isim yang kedua, maka insya Allah kita dan juga orang yang membaca dan juga mendengar kalimah ini atau jumlah ini, maka insya Allah dia akan memahami maksud dari apa yang kita ucapkan atau kita tuliskan. Ya, paham ya insya Allah ya. Nah, istafatna faidatan tamatan. Maka dengan itu kita telah mengambil sebuah faidah yang lengkap gitu ya. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita tanyakan. Ya sudah jelas bahwasanya apel itu manis, jelas ya. Gambar itu bagus, jelas juga, ya kan? Walladhi afadana wal ismu tsani fi kulli jumlah lah. Yang menjadikan kita menjadi paham itu adalah isim yang kedua dari setiap jumlah yang ada. Wa huwa alladhi akhbarana, ya. Jadi isim yang kedua itulah yang akhbarana, yang mengabarkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bihalawatit tufaha, ya. Menjelaskan kepada kita apa? Tentang manisnya si apel. Wa jamalis surah, dan juga bagusnya gambar tersebut. Wa ifadatil jari, dan menjelaskan kepada kita bahwasanya lari itu bermanfaat. Walidzalika yusammal ismu tsani khobaran. Itulah kenapa isim yang kedua di setiap jumlah itu disebut dengan khobar. Ya, kenapa? Karena dia bertugas sebagai penjelas, dia bertugas sebagai pembawa kabar yang menjelaskan tentang isim yang pertama. Ya, jadi isim yang pertama disebut dengan mubtada. Kenapa disebut dengan mubtada? Karena kita memulai jumlah tersebut dengan isim itu, isim yang pertama. Dan isim yang kedua disebut dengan khobar. Kenapa? Karena isim yang kedua membantu kita untuk lebih memahami isim yang pertama. Karena isim yang kedua telah mengabarkan dan menjelaskan kepada kita ada apa dengan isim yang pertama. Ya, maka sebuah mubtada itu pun tidak akan lengkap tanpa adanya sebuah khobar. Ya, mubtada selalu membutuhkan khobar. Ya, jadi untuk pelajaran yang dasar ini disebut dengan mubtada kan memang karena kita memulai sebuah jumlah dengan isim tersebut, ya kan? Yang mana nanti ada masa di mana kita akan menemukan dan kita akan belajar ya bahwasanya tidak mesti ya mubtada itu berada di awal sebuah jumlah. Namun harap bersabar terlebih dahulu. Ya, jadi dasarnya itu seperti ini ya. Wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin min ismaini fi kulli jumlatin minal jumal sabiqah wajadnahu marfu'an. Dan apabila kita perhatikan kembali ya akhir dari setiap isim dari kedua isim ini, baik itu isim yang pertama maupun isim yang kedua, baik itu mubtada maupun khobar, maka semuanya marfu'. Dan ciri daripada kemarfu'annya itu adalah dengan adanya harokat dhammah, ya, dengan adanya harokat dhammah, ya. Maka di sini bisa kita simpulkan ya. Kita kemarin sudah mempelajari ada sebuah isim yang marfu'. Apa itu isim yang marfu'? Yang pertama sudah kita pelajari. Dia adalah fa'il. Ya. Dan sekarang kita mempelajari lagi ada lagi ternyata isim yang mana dia itu selalu marfu'. Apa itu? Yaitu mubtada dan juga khabar. Jadi ini sebagai patokan kita ya teman-teman ya. Bahwasanya fa'il itu dia selalu marfu', mubtada dan khabar itu pun dia juga selalu marfu'. Insya Allah paham ya. Jadi misalnya ini contoh ya penjelasannya. Misalnya nomor 1 ini at-tufahatu adalah mubtada,
hulwatun adalah khobar. As-suratu mubtada, jamilatun adalah khobar, ya. Al-jaryu adalah mubtada, mufidun adalah khobar. Al-qitaru adalah mubtada, sari'un adalah khobar. An-nadhafatu adalah mubtada, wajibatun adalah khobar. Al-ardu adalah mubtada, mustadiratun adalah khobar. Ya. Jadi mubtada itu apa? Sesuatu yang mana kita memulai sebuah jumlah dengan itu. Isim, ya. Sedangkan khobar adalah penjelas daripada mubtada. Insya Allah jelas, ya. Al-qaidah al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Mubtada adalah sebuah isim yang mana dia marfu' dan salah satu tanda kemarfu'annya adalah dhammah, yang mana dia fi awwalil jumlah, dia ada di awal sebuah jumlah, ya. Dia ada di awal sebuah jumlah, ya. Kemudian ya tadi ya saya kembali lagi menjelaskan yang tadi bahwasanya ini adalah dasar, ya. Dasarnya seperti ini, bahwasanya mubtada disebut dengan mubtada. Kenapa? Karena dia ada di awal sebuah jumlah. Nanti insya Allah suatu saat kita akan menemukan bahwasanya mubtada itu tidak hanya berada di awal sebuah jumlah, ya. Jadi saya memberikan mukadimah ini agar teman-teman tidak kaget, ya. Jadi tapi dasarnya seperti ini, ya. Semuanya pasti insya Allah yang mempelajari nahwu sudah tinggi pun pasti akan mempelajari dasar ini, ya. Kemudian al-khabaru wa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Sedangkan khabar itu adalah isim yang marfu' yang mana dia yukawwin ma'al mubtada. Dia bersama dengan mubtada, ya, itu menjadikan sebuah jumlah menjadi mufidah. Sebuah jumlah menjadi lebih bermakna. Sebuah jumlah menjadi lebih memiliki faedah yang kamilah atau sempurna. Jadi tidaklah sebuah jumlah menjadi sempurna tanpa adanya sebuah khabar yang menjelaskan tentang keadaan mubtada. Ya, semoga teman-teman semuanya paham, ya, dengan apa yang kita pelajari. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan belajar pelajaran yang selanjutnya, ya. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.